Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Setiadi, itu peserta Sekolah Pararegal Bapak Sukni Tumi. Yang pada pertemuan ketujuh ini kita membahas tentang pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Banding adalah upaya hukum yang diselenggarakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diajukan oleh para pihak, yaitu penggugat atau tergugat yang tidak puas dengan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tenggang waktu upaya hukum banding ini adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Permohonan banding itu diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya secara tertulis ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan. Asas dari pengadilan banding ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa pengadilan tingkat pertama belum tentu sudah memenuhi kepastian hukum atau rasa keadilan dari para pihak pencari keadilan. Oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang di pengadilan yang lebih tinggi. Permohonan banding akan terlaksana apabila memenuhi syarat-syarat menurut pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Itu diantaranya permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan dicatat, Panitra Pengadilan Tata Usaha Negara memberitahukan kepada penggugat dan tergugat. Lalu kemudian selambat-lambatnya 60 hari setelah permohonan banding diajukan, salinan putusan, berita acara, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara, Panitra Pengadilan Tata Usaha Negara melimpahkan ke Panitra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hakim yang memeriksa serta memutus perkara banding ini yaitu sekurang-kurangnya ada 3 orang. Pemeriksaan banding bersifat devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkas yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu berisi surat gugatan, jawaban, replik duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding, alat-alat bukti, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, berita acara sidang, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara. Putusan banding. Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan di Pengadilan
tun ini kurang lengkap, maka pengadilan tinggi tersebut dapat mengadakan sidang tersendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan pengadilan tun yang bersangkutan melaksanakan tambahan tersebut. Lalu terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan pengadilan tata usaha negara lain berpendapat lain, maka pengadilan tinggi tata usaha negara tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan pengadilan tinggi tata usaha negara yang bersangkutan memeriksa dan memutuskan. Pencabutan banding setelah pemeriksaan di tingkat banding selesai dan telah diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara bersangkutan, maka panitra pengadilan tinggi tata usaha negara yang bersangkutan dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan pengadilan tinggi tersebut beserta surat-surat pemeriksaan dan surat-surat lain kepada pengadilan tata usaha negara yang memutus perkara pada tingkat pertama, kita meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu pemohon dan termohon banding ini. Namun apabila permohonan banding dicabut oleh yang mengajukan banding, maka pencabutan permohonan banding tersebut dapat dilakukan sebelum permohonan tersebut diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara. Dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan banding masih berlaku. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.